Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dela, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 pagi ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, akan tetapi sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kelompok kami dulu. Kelompok kami ini terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Andi Wijaya, yang kedua ada Dwi Nurhayati, yang ketiga ada Elvida Sofyanita, yang keempat ada Kania Kusuma Wardani, yang kelima ada Lintang Sufiana Rahmatullah, yang keenam ada Maya Pamela Oktaviani, yang ketujuh ada Teresia Bunga, yang kedelapan ada Yosefin Aris Priyanti. Nah, langsung saja pada presentasinya. Kelompok kami ini membahas tentang perkembangan emosi pada anak usia dini. Nah, materi yang akan dibahas ini ada 7 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua fungsi dan jenis, yang ketiga karakteristik emosi anak usia dini, yang keempat ada fase perkembangan emosi, yang kelima ada hal-hal penting dalam perkembangan emosi, yang keenam ada permasalahan emosi pada anak usia dini, dan yang ketujuh ada implikasi pada anak usia dini. Nah, langsung saja jangan berlama-lama lagi. Akan dijelaskan pokok bahasan yang pertama oleh teman saya. Perkembangan merupakan perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak. Berdasarkan Wade Travis Gary 2014, emosi adalah suatu kondisi rangsangan yang melibatkan perubahan raut wajah dan tubuh, aktivitas otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif, serta kecenderungan terhadap suatu tindakan. Perkembangan emosi dalam Syadi 2010 merupakan luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Jadi, perkembangan emosi anak usia dini menurut penulis adalah proses perubahan psikologis anak usia antara 0 sampai 6 tahun yang ditandai oleh pematangan fungsi psikis untuk beradaptasi dengan stimulus yang membuat stres baik berasal dari intern maupun ekstern, atau sebagai luapan perasaan dalam berinteraksi dengan orang lain terkait stimulus yang ada. Fungsi dan jenis emosi pada anak usia dini. Fungsi emosi adalah emosi merupakan bentuk komunikasi, di mana pada bayi dia mengkomunikasikan dengan menangis jika lapar, haus, atau mengalami ketidaknyamanan lainnya, atau juga tersenyum, tertawa saat diajak bercanda. Lalu emosi juga berfungsi sebagai perilaku yang ditampilkan, yang merupakan sumber penilaian lingkungan sosial terhadap diri, sehingga jika anak cenderung mengungkapkan emosi dengan menangis, maka lingkungan sosial akan menilai anak yang cengeng. Tetapi jika lingkungan memberi sikap yang baik dan positif dan tidak memberikan label atau cap, maka anak akan tumbuh dengan konsep diri yang positif. Emosi juga dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Misalkan, jika anak melakukan hal yang baik lalu mendapat pujian, maka ia akan melakukan hal itu lagi dan akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Jenis atau pola emosi pada anak usia dini, yaitu gembira. Anak mengekspresikan jenis kebahagiaannya dengan tertawa, dengan melunjak-lunjak kegirangan. Lalu marah. Marah ini merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian. Bisa jadi anak juga melakukan tantrum supaya keinginannya terpenuhi. Lalu sedih. Sedih ini juga merupakan perasaan anak seperti kehilangan sesuatu. Misalkan kehilangan mainan yang dia sukai. Lalu rasa cemburu. Rasa cemburu ini merupakan reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang.
anak menjadi cemburu atau takut kehilangan kasih sayang jika mempunyai adik. Lalu keingintahuan, di mana anak-anak itu menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka. Karakteristik emosi pada anak usia dini ada 5, antara lain yang pertama yaitu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Misalnya, ketika anak menangis, terkadang memiliki rentan waktu yang sangat singkat dan akan berakhir secara tiba-tiba. Karakteristik yang kedua yaitu terlihat lebih hebat atau kuat. Misalnya adalah situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang. Pada usia tertentu, emosi yang sangat kuat ini akan berkurang kekuatannya. Karakteristik yang ketiga yaitu bersifat sementara. Misalnya, anak mudah marah beralih ke arah kesenyum, tertawa ke menangis, atau dari cemburu ke rasa sayang. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu lebih sering terjadi, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Misalnya, anak menangis, gelisah, gugup, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah reaksi mencerminkan individualis. Misalnya jika anak ketakutan, anak ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang lari, dan bahkan ada yang bersembunyi di balik seseorang. Nah, itu tadilah kelima karakteristik emosi pada anak usia dini. Fase-fase perkembangan emosi anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun, anak menunjukkan emosinya dengan senyum, tertawa, menangis saat kita meninggalkannya. Sehingga untuk mengoptimalkan perkembangan emosinya yang lebih baik dengan melatih anak meninggalkannya sebentar. Dengan demikian, kita juga melatih kemandiriannya, dan saat kita pergi, kita berpamitan kepada anak dengan mengatakan jika akan pergi sebentar dan akan kembali sehingga anak merasa nyaman. Dalam fase ini, anak juga menunjukkan keinginannya untuk lebih mandiri. Misalkan saat anak sudah bisa berjalan, ia menunjukkan rasa percaya dirinya untuk berjalan sendiri, mencoba makan sendiri. Lalu fase usia 18 bulan sampai 3 tahun. Anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Di sini, anak belajar melihat perilaku dari perbuatannya, atau anak belajar antara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Misalkan, anak merengek-rengek minta es atau permen padahal masih batuk. Maka orang tua memberitahu untuk menunda membelikan dan menunggu jika sudah sembuh baru boleh minum es atau makan permen. Usia 2 sampai 3 tahun. Anak mampu menguasai anggota tubuh dan menggunakan ekspresi wajah, dan orang tua dapat membantu anak mengekspresikan emosi dengan bahasa verbal. Usia 3 sampai 5 tahun, anak mulai belajar mengambil inisiatif sendiri. Misalkan tangannya kotor, maka ia akan berusaha mencuci tangannya. Usia 5 sampai 6 tahun, anak berada dalam tahap prakarsa versus rasa bersalah dalam teori psikososial, yaitu anak belajar merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Maka pada tahap ini anak perlu diberi kepercayaan untuk mencoba sehingga ia dapat tumbuh dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam perkembangan emosi pada anak usia dini. Menurut Nurmalitasari tahun 2015, hal-hal penting dalam perkembangan emosi pada anak usia dini berdasarkan yang pertama ada usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Jadi setiap anak itu, setiap usia itu berbeda-beda untuk perkembangan emosinya. Yang kedua itu ada perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Setiap
anak itu saat emosi wajahnya tuh pasti berbeda-beda ekspresinya, entah dia senang, kesal, marah, atau sedih. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Biasanya anak usia dini cenderung lebih bisa mendeskripsikan amarahnya atau emosinya itu melalui bahasa tubuh. Yang keempat ada suara dan kata. Suara dan kata itu suaranya bisa lebih tinggi atau kata-katanya yang diucapkan itu menunjukkan cara dia mendeskripsikan emosinya dia. Yang kelima ada ikatan emosional dengan yang lain. Selanjutnya, permasalahan emosi pada anak usia dini, di mana menurut Nugroho pada tahun 2005, jenis-jenis permasalahan emosi sering terjadi pada anak usia dini, yaitu diantaranya ada kekurangan efektif meliputi perasaan kasih sayang atau rasa kehangatan, di mana jika mengalami kekurangan ini dapat menimbulkan gangguan perkembangan fisik yang terlambat. Anak juga dapat depresi akibat terjadinya hambatan sekresi atau pengeluaran hormon pituitari yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan perkembangan sehingga perkembangan fisik terganggu. Dapat juga gagap atau mengalami gangguan bicara, serta sulit konsentrasi dan mudah teralihkan perhatiannya, dan juga sulit mempelajari bagaimana membina hubungan dengan orang lain, sehingga memiliki sifat menarik diri, egois, dan penuntut. Yang kedua ada cemas, di mana biasanya terjadi saat berusia 3 tahun, seperti kecemasan kehilangan kasih sayang orang tua. Selanjutnya ada hypersensitivitas, yaitu kepekaan emosional yang berlebihan jika anak merasa berbeda. Menurut Reynolds mengemukakan dalam buku karangan Nugroho Ali pada tahun 2005, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan emosi, yaitu latar belakang keluarga yang kasar. Contohnya seperti menendang, mencaci, memukul, atau melakukan kekerasan yang lain. Dan juga dapat kehilangan terlalu dini orang yang disayangi. Implikasi pada anak usia dini. Implikasi pada anak usia dini sendiri memiliki arti, yaitu keterlibatan atau keadaan yang terlibat. Arti kata dari implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa. Pendidikan PAUD atau biasa disebut prasekolah memegang peranan yang signifikan dalam mengoptimalkan perkembangan anak dan mengembangkan konsep diri dan keperluan sosialnya. Berikut adalah beberapa alasan dari sumber Balatif 1993 tentang pentingnya lembaga PAUD dalam pengembangan implikasi perkembangan emosi anak. Yang pertama, pendidikan prasekolah menyediakan pengalaman belajar yang bernilai yang tidak didapatkan di rumah. Kemudian, anak usia dini memiliki kebutuhan berinteraksi dengan anak lain dan dengan orang dewasa maupun orang tuanya. Kemudian orang tua dan kerabat tidak selalu menjadi pembimbing yang baik bagi anak, karena setiap karakter, kebudayaan, dan juga kebiasaan dari orang tua maupun keluarga tersebut bisa sangat berpengaruh bagi emosional anak. Nah, maka dari itu pendidikan PAUD di sini dengan ilmu yang sudah dilaksanakan ataupun diperoleh oleh guru-guru PAUD, maka anak-anak dapat terarah dan juga dapat stimulus atau stimulasi yang baik dari guru tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan mengenai penjelasan dari kelompok kami, silakan memberikan pertanyaan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman.